apabila seorang hamba itu atau kita diberikan sifat-sifat yang istimewa itu, dan kita ingin tahu bahwa orang tahu tentang kelebihan-kelebihan kita. Saya ulang, kita menginginkan orang tahu tentang kelebihan kita itu, menandakan dalil sebagai bukti bahwa tidak jujurnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adanya ria pada diri kita itu. Itu pada tahap yang tinggi tentunya. Ada kelebihan seorang hamba itu, dan dia ingin orang lain itu tahu bahwa dia punya kelebihan itu berarti pertanda dalam dirinya ada sifat ria, dan sebagai bukti ketidakjujurannya, tidak tulusnya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil allamil ghuyub, al-muttali'i ala sarairil qulub, wa ma fi dhamairi min khafayal ghuyub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ghaffarudz dzunub, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karimul mawhub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan kembali pengajian kitab hikam kita, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tasi'atu wal khamsun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Maka pada hikmah yang ke-159 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidaktulusan dalam ubudiyah. Itulah dia tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-159 ini.
idza khassakallahu bi khususiyatin kawara'in aw zuhdin aw ma'rifatin aw karamah thumma tamannaita aw ahbabta ay ya'lama an-nasu bitilkal khususiyah fadzalika dalilun ala wujudir riya'il khafif fi qalbik wa dalilun ala adami sidqika fil ubudiyah. Idza khassakallahu bi khususiyah, apabila Allah telah memberikan kepada engkau suatu kekhususan, bi khususiyah, kelebihan, keistimewaan dan lain-lainnya. Allah berikan kepada kita satu kelebihan, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Kawara'in, seperti wara'. Orang yang bersifat wara' itu adalah orang yang punya kelebihan, dan itu tidak sembarang orang. Dan kelebihan itu Allah berikan kepadanya, merupakan anugerah Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, sehingga dia bisa, boleh dia bersifat wara'. Lalu wara' itu apa? Wara' itu, tuan-tuan sekalian, artinya menjauhi segala sesuatu tindakan, perbuatan, perkataan yang bersifat syubhat. Itulah wara'. Menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas halal haramnya, baik berupa makanan, minuman, perbuatan, perkataan, kendaraan, rumah sebagai tempat tinggal, ditinggalkannya kalau itu tidak jelas tentang hal haramnya. Dan ini adalah merupakan satu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hambanya itu, sehingga dia bisa bersifat seorang yang wara'. Selalu kita dengar wara' itu. Kemudian au-zuhdin, atau Allah berikan sifat zuhud. Zuhud ini lebih tinggi lagi dari wara'. Kenapa? Karena setiap orang yang bersifat zuhud pasti wara', dan orang yang wara' belum tentu zuhud. Jadi zuhud itu lebih tinggi dari wara' itu. Kalaulah wara' itu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas tentang halal dan haramnya, tapi zuhud ini, tuan-tuan sekalian, dia meninggalkan hal-hal yang halal yang dia merasa dapat mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud, lebih tinggi dari wara' itu. Jangan kita membuat-buat wara', jangan kita membuat zuhud. Ya, biasa saja kita. Jadi tuan-tuan sekalian, sifat wara', sifat zuhud merupakan satu kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kawara'in au zuhdin au ma'rifatin, atau Allah berikan kepada seorang hamba itu ma'rifat. Dan ma'rifat ini, tuan-tuan sekalian, lebih tinggi lagi dari zuhud ini. Orang yang zuhud itu belum tentu ma'rifat, tapi orang yang sudah mencapai ma'rifat, dia pasti zuhud, wara' dan lain-lainnya. Au karamatin, atau Allah berikan kepadanya kelebihan karamat, berbagai macam karamat. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, apabila seorang hamba itu atau kita diberikan sifat-sifat yang istimewa itu, dan kita ingin tahu bahwa orang tahu tentang kelebihan-kelebihan kita, saya ulang, kita menginginkan orang tahu tentang kelebihan kita itu, menandakan dalil sebagai bukti bahwa tidak jujurnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adanya ria pada diri kita itu. Itu pada tahap yang tinggi tentunya. Ada kelebihan seorang hamba itu, dan dia ingin orang lain itu tahu bahwa dia punya kelebihan itu,
itu berarti pertanda dalam dirinya ada sifat riya, dan sebagai bukti ketidakjujurannya, tidak tulusnya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita contohkan yang mudah, yang untuk kita lah. Kita warok tidak, zuhud tidak, makrifat tidak. Kita contohkan mungkin di antara kita yang hadir nih dalam majlis ilmu ini, kita mempunyai sifat kelebihan itu. Apa dia? Sembahyang tahajud tengah malam. Ini contoh yang paling mudah, karena tidak semua orang bisa melaksanakan ini. Dia istiqamah. Maka pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita ingin mendapatkan istiqamah itu. Istiqamah itu merupakan karamah, tuan-tuan sekalian. Jangan dipandang enteng. Jangan dipandang orang yang tidak ada keramat, yang tidak ada kelebihan seperti dia. Kalau cerita-cerita orang dulu itu, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara. Oh, belum lagi. Tidak begitu. Kalau menurut orang sufi, orang yang bisa berjalan di atas air, yang Allah berikan kelebihannya itu, dan dia bisa terbang di udara, itu keramat-keramat kecil. Kenapa disebut keramat-keramat kecil? Karena berjalan di atas air, kemudian terbang di angkasa, orang kafir pun bisa buat. Tetapi istiqamah ini, jangankan orang kafir, orang Islam pun susah nak buat istiqamah ini. Jadi contohnya itu adalah istiqamah kita dalam sembahyang tahajud. Bangunlah dia jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia rutin, dia sepanjang hayatnya dibuat seperti itu, dengan rakaat tertentu, dengan jadwal yang tepat, tuan-tuan sekalian. Sembahyang dia tidak diceritakannya sama uang. Dia tidak menceritakan tentang perihal dia bahwa dia telah sembahyang tahajud sekian lama itu, tapi hatinya ingin uang tahu dia tahajud. Itu berarti dalil bahwa dia itu ada riya pada dirinya dan tidak tulus dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga halnya seperti orang yang bersedekah, dia berinfak, dia berwakaf, dia tidak mencitokannya kepada orang lain bahwa dia telah bersedekah, tapi hatinya ondak betul, ingin betul kalau orang lain tu tahu kalau dia sudah bersedekah. Citonya begitu dia, siki citonya tu. Tidak diceritakannya bahwa dia telah bersedekah ini dan itu, tapi hatinya tuan ingin kali dia supaya orang lain itu tahu, oh si fulan itu telah bersedekah. Kalau begitu halnya, berarti pada dirinya itu ada riya al-khafif, dan menjadi bukti tidak tulus dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kau nak menciptakan aja, nak buat tentu lagi. Kita semua ni nak. Begitu ni. Kita ingin sampai ke tahap itu, tuan-tuan sekalian. Ikhlas kita, sidqul ubudiyah namanya. Selama pada diri kita tu ada al-istisraf, selama itu jugalah ada keinginan kita orang lain tahu tentang ibadah-ibadah kita, amal-amal kita. Kita perlu sidqul ubudiyah, betul-betul ibadah tulus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita bersedekah dan tidak kita ceritakan, dan hati kita ingin orang lain tahu, dikatakan tidak benar menjadi hamba Allah. Apa sebabnya? Kan begitu dia. Li'annaka law kunta sadiqan ma'allahi ma ahbabta ayyara amalaka ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Karena jika engkau itu benar beserta Allah, benar engkau itu bersama Allah, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, benar berkhidmat kepada Allah, niscaya engkau tidak suka akan perbuatanmu itu dilihat oleh orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuan-tuan sekalian. Yang eloknya itu perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita buat itu hanya Allah saja yang tahu. Tidak perlu orang lain tahu. Tak perlu itu. Yang perlu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila tuan-tuan sekalian kita kisahkan atau tidak dikisahkan,
diceritakan atau tidak diceritakan, tapi kita ingin tahu perbuatan-perbuatan baik itu, maka benarlah bahwa kita tidak jujur menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala Ahmad ibnu Abi al-Hawari, man ahabba an yu'rafa bi syai'in minal khairi aw yudhkara bihi faqad asyraka fi ibadatihi. Barang siapa suka atau ingin bahwa dia dikenal dari sesuatu kebaikan, atau dia ingin disebut dengan kebaikan yang telah dibuatnya itu, berarti dia telah menyekutukan pada ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekutu, tuan-tuan sekalian. Dia ingin disebut sebagai orang yang baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan, dia ingin disebut sebagai seorang pejuang. Sudah dia dapatkan di dunia. Dia ingin disebut sebagai seorang yang dermawan dengan hartanya. Sudah dia dapatkan masa hidupnya. Dia ingin disebut sebagai seorang yang alim. Sudah disebutkan. Gelar-gelar itu sudah disebutkan ketika hidupnya. Dan mungkin setelah wafatnya orang bercerita tentang itu semuanya, tapi ketika di hadapan Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Ternyata ada ria pada dirinya itu dalam dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tuan-tuan sekalian, seorang hamba itu dia berwakaf, hatinya ingin supaya itu diumumkan. Contohnya diumumkan. Atau dia berwakaf, sebut saja, tulis hamba Allah. Saya tidak menyalahkan hal ini. Kalau kita ingin berbuat, buatlah. Kata Imam Ghazali, beramallah seria-rianya. Tuan-tuan, beramallah seria-rianya, tapi pada masa yang sama ada ikhtiar untuk usaha kita menghilangkan ria itu. Tak mungkin Allah tidak memandang kita nih. Allah akan pandang kita dengan usaha yang susah payah itu. Ria kita beramal, tapi ada usaha kita untuk menghilangkan ria itu dipandang oleh Allah. Mungkin atas sebab itulah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kita ni kalau lemah, tuan-tuan sekalian, berinfak kita, berwakaf kita, boleh tulis namanya tuan, iya, hamba Allah. Ditulislah hamba Allah. Tulislah tuan, nama tuan. Usah lagi saya tak mau ditulis hamba Allah. Dalam hatinya mudah-mudahan orang bertanya, siapa hamba Allah itu? Kita ke manusia yang penuh kelemahan, tuan-tuan sekalian. Sadap itu dia. Tulis saja hamba Allah, tapi dalam hati itu bukan main. Mudah-mudahan ada orang bertanya siapa itu hamba Allah tuh, dan mudah-mudahan tahu akulah uangnya. Dia pura-pura tak tahu. Tuan rupanya, begitulah. Begitulah tuan, begitulah. Alhamdulillah sekali-sekali katanya. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kalau dia sudah begitu, dia itu berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadahnya itu. Kenapa? Li'anna man khadama 'alal mahabbah la yuhibbu an yara khidmatahu ghairu makhdumah. Karena orang yang berkhadam, orang yang berkhidmat atas dasar cinta, tuan-tuan sekalian, maka dia tidak suka melihat akan khidmat itu melainkan kepada orang yang dicintainya, Allah Subhanahu wa taala. Tak goma dia. Orang kalau benar-benar berkhidmat, berkhadam dia kepada orang yang dicintainya, dia tidak mau khidmat dilihat, ditengok oleh orang lain kecuali orang yang dicintainya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain lagi. Jadi ria ini macam-macam dia. Yang kita ciptakan malam kau ria yang halus-halus. Kalau yang semalam-semalam itu ria itu banyak macamnya. Ada ria ini, tuan-tuan sekalian, ada orang beramal, ada orang ramai, orang banyak, dia pun beramal. Kalau tidak ada orang, dia tidak beramal. Iko ria yang paling parah. Jangan sampai kita menaruh iko. Ada orang, dia beramal. Tak ada orang,
dia tak beramal. Yang kita ceritakan ini adalah ria yang halus-halus, yang tidak kita sadari tuan-tuan sekalian, yang kita ibaratkan seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam, semuanya hitam. Macam mana kita melihatnya? Begitu sulitnya kita menandakan mana semut itu. Ria kau tak terasa dia. Rupanya kita menaruh sifat yang dibenci oleh Allah itu. Kan payah itu mengamal. Makanya dalam amalan-amalan suluk itu saya ulangi lagi tuan-tuan sekalian, kalaulah seorang yang salik itu dia betul-betul beramal, ya, itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca itu adab-adab sebelum bersuluk, adab ketika bersuluk, dan adab selepas bersuluk, oh tuan-tuan menjadi wali, oh sah menjadi wali, oh sah menjadi wali. Begitu hebatnya adab-adab itu, tapi susah. Ingat saya dulu tuan-tuan guru dulu dia, kalau dia datang ke rumah suluk tu secara diam-diam, ditengoknya orang suluk tu mengokok, marah dia. Kalau genai kita yang takut marahnya. Kenapa? Semuanya habis mengokok semuanya. Jadi tuan-tuan sekalian, kan pernah kita sampaikan, kalau begitu payahnya usah beramal lagi. Kalau setiap beramal kita ria dan dimasukkan ke neraka, usah beramal lagi. Imam Ghazali berkata, beramallah engkau seria-rianya. Tuan-tuan sekalian, begitulah tahap kita. Beramallah seria-rianya, tapi pada masa yang sama ada ikhtiar untuk memperbaiki diri, menghilangkan penyakit ria itu. Itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi pertimbangan Allah. Begitu baiknya Allah kepada kita itu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini cerita ria khafi ini ya. Ria khafi yang kita tak sadar ya. Dan telah berkata Sahal ibnu Abdillah al-Tustari, kata beliau, man ahabba ayyattali'an nas ala amalihi fahuwa murad, wa man ahabba ayyattali'an nas ala halih fahuwa kadzdzab. Kata beliau, barang siapa yang ingin bahwa mengetahui manusia atas amalnya itu, kita ingin amal kita itu diketahui oleh orang, itu namanya ria. Dan apabila kita ingin orang tahu tentang hal kita, itu namanya kadzdzab, pendusta tuan-tuan sekalian. Allah berikan keistimewaan kepada kita, contohnya satu hal itu kan artinya keadaan. Apa contohnya? Hal fana ya, fana tuan-tuan sekalian. Orang dia ingin tahu, dia ingin orang tahu kita tuh punya keadaan seperti itu kadzdzab tuan-tuan sekalian. Itu dia seorang pendusta. Atau asyauq ilallah, rindu kepada Allah, dia ingin supaya orang tahu, oh si fulan bin fulan itu, tuan itu mempunyai asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Itu kadzdzab tuan-tuan sekalian. Kalau kita punya sifat atau hal fana itu, dan kita ingin supaya orang tahu kita ada hal itu kadzdzab namanya. Fana ya, ada fana, ada panah, lain tuh bedanya tuh ya, ada beda tuh. Kalau fana itu tuan-tuan tentang hilangnya kesadaran seorang hamba itu, fokusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panah ini, panah dia tidur, dia panah tidurnya. Sedang makan pun dia tak tentu dah, oh panah dia, mana dia makan, panah dia. Itu panah juga. Yang kita maksudkan bukan panah, itu fana tuan-tuan sekalian. Fana. Orang suluk itu juga kadang-kadang orang suluk juga ada fananya, ada panahnya juga. Dua-dua melokek pada diri itu. Hebat orang suluknya ya. Ada fananya, ada panahnya. Nanti perlu ditinjau tuhnya, lebih banyak fananya atau panahnya. Ya, panah itu tidur, panah tidur, tak tentu. Panah betul dia. Ya, tak soda wak, tak soda. Panah, mana dia tidur? Panah. Itu panah itu tuan-tuan sekalian. Fana yang kita masuk ni, halnya itu keadaan itu dia hilang dia. Dia hanya fokus kepada Allah
Subhanahu wa taala. Fal wajib 'alal 'abdi idza khassahu Allah bi khususiyatin katmuha wa satruha. Maka wajiblah bagi seorang hamba itu, tuan-tuan sekalian, apabila Allah berikan kepada dia satu keistimewaan, kelebihan dan lain-lainnya, maka wajiblah atasnya itu menyembunyikan dan menutupinya. Itulah dia, tuan-tuan sekalian. Maka berkatalah Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi kita Isa. Nabi Isa ni, tuan-tuan, umurnya pendek, 30 hampir diriwayatkan begitu, tapi banyak perkataan-perkataan, mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari mulut beliau yang mulia itu. Salah satunya berkatalah Sayyidina Isa alaihissalam, kata beliau, idza kana yaumu shaumi ahadikum fayudhin lihyatahu wa yamsah syafatai fa idza kharaja ila an-nas ra'au annahu lam yasum. Apabila puasa salah seorang di antara kamu, puasa kita, minyakilah janggut, minyakkanlah janggut yang ada janggut, minyaki dia, diminyakkan dia janggut. Kata beliau ni, kalau puasa, kalau ada orang di antara kita ni yang berpuasa, minyakilah janggut, nampaklah basah dia, basahilah bibirmu, wa yamsah syafatai, sehingga orang menganggap bahwa dia tidak puasa. Dia tu puasa. Macam mana supaya orang menganggap dia tak puasa? Kan hebat tu. Kita tak puasa supaya dianggap puasa. Kan terbalik dia tu. Iya, dia yang tak puasa macam dia yang paling puasa. Ini kata Nabi Isa, kalau engkau puasa di antara kamu, basahilah, minyakilah janggutmu. Tuan-tuan sekalian, basahilah bibirmu, supaya ketika kharaj ilan nas, keluar dia, sehingga manusia melihat bahwa dia itu tidak puasa. Sodap begitu tu. Itulah anak menjaga ria tadi, tuan-tuan. Itu latihnya begitu. Ika bau puasa Senin Khamis, esoknya dah menunjuk lemah-lemah dah. Supaya ditanya, wah kenapa tuan ni lemah? Ikalah puasa ika. Dia akan berbuat sesuatu perbuatan yang sehingga orang ini bertanya kepadanya. Apa dia? Dilemah-lemahkannya diri dia, sehingga orang memancing orang untuk bertanya, lemah ku tengok tuan ni. Iya, dah lama puasa kami sudah. Itu hilang tuan. Ya, itu khafif tu, ar-riyal khafif, hati-hati. Maka tadi disebutkan, ya, kita sambung, fal wajib 'alal 'abdi idza khassahu Allah bi khususiyah katmuha wa sitruha illa an syaikhihi. Maka apabila Allah berikan kelebihan kepada kita, keistimewaan, maka sembunyikan dan tutuplah dia, illa an syaikh, kecuali kepada gurunya, tuan-tuan sekalian. Ini kita cerita tarikat ini. Bermimpilah seorang di antara kita bahwa dia berjumpa dengan Rasulullah. Kalau itu, tuan-tuan, ceritakan sama gurumu. Jangan engkau ceritakan kepada jiranmu, pada kawanmu. Itu akan menjadi fitnah. Sekarang ini saya heran, tuan-tuan sekalian, udah ada berapa tamu di akhir tahun banyak peluang bermimpi. Apa sebabnya? Ada kabar tuan, saya 3 kali bermimpi dia di akhir tahun nih, bermimpi. Ya, dia menceritakan tuh di hadapan kawan-kawan dia, saya dengar bermimpi. Jadi tuan-tuan sekalian, ini para salikin, kalau tuan-tuan mendapat satu pengalaman rohani berupa penglihatan atau pendengaran atau rasa yang dirasakan, usah tuan ceritakan lagi kepada kawan-kawan tuan tu yang sebelah itu, usah diceritakan lagi. Ceritakan kepada guru, supaya guru memberikan satu natijah. Kalau di Malaysia, tuan-tuan sekalian, cara menaikkan itu pakai modul dia. Kita ni pakai kasyaf lagi. Pakai kasyaf gitu, nah hebat di mana? Pakai kasyaf menaikkan itu. Kalau di Malaysia pakai modul dia. Didudukkan seorang salik itu di atas kursi, oleh guru bertanya, bila tuan berzikir? Dari jam berapa sampai jam berapa? Apa yang tuan zikirkan? Apa pandangan tuan?
Apa pendengaran Tuhan? Apa rasa yang Tuhan rasakan sepanjang Tuhan berzikir itu? Itu ada nilainya. 25. Kalau jawabannya bagus, 25. Kalau tidak bagus, 15. Kalau jumlahnya 75, katanya nanti lagi ya, buka lagi. Kita ni masih memandang ihsan, takut kocek hati kita naikkan juga lah. Tak apa-apa, begitulah dia. Jadi tuan-tuan ni ada pasti insyaallah ada pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau kita ada pengalaman, tuan-tuan yang hadir ni ada pengalaman sesuatu yang hebat, bermimpi Rasulullah berpakaian hijau dan lain-lainnya, usah tuan-tuan ceritakan lagi kepada orang lain, ceritakan kepada guru yang tuan percayai. Itu yang lebih elok, sebab bila tuan ceritakan itu kepada orang lain, itu akan membawa fitnah kepada diri tuan sendiri. Iya, tidak ada mimpi Rasulullah tu. Mengada-ngada itu sembahyang tidak, puasa tidak, mimpi Rasulullah. Nanti ceritanya dipanjang dia. Tuan-tuan sekalian, au muridih atau muridnya, seorang guru bisa membuka khususiahnya kepada seorang muridnya. Bisa. Apabila seorang guru membuka suatu kelebihan kepada seorang muridnya itu, artinya murid yang diberitahu dibuka kelebihan seorang guru itu adalah murid yang belum punya tasdikul jazim namanya, belum mantap keyakinan kepada gurunya itu. Jadi kalau ada murid-murid yang belum mantap keyakinan kepada seorang guru, gurunya perlu memberikan menunjukkan kelebihan kepada muridnya itu. Tapi guru-guru atau murid-murid yang sudah mantap, tuan-tuan sekalian, tidak perlu ditunjukkan, sudah mantap dia, sudah tasdikul jazim namanya, sudah mantap keyakinannya itu. Murid yang belum mantap perlu ditunjukkan. Fa in azharaha bi ghairihima fa huwa ala khatarin azimin. Jika dia menampakkan kelebihan-kelebihan tadi yang kita ceritakan tadi, tuan-tuan sekalian, bukan kepada gurunya, bukan kepada muridnya, maka orang ini ala khatarin azimin, dalam bahaya yang besar, tuan-tuan sekalian. Kita ceritakan itu, hal-hal yang bersifat kelebihan itu, artinya kita berada dalam khatarin azimin, bahaya yang besar, bisa meruntuhkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa idza kana al-'abdu mutahaqqiqan bil ma'rifati wal musyahadah al-wahdaniyah falahu izharu khususiyatah aydan idh la yakhafu alaihi riya. Ini tuan-tuan sekalian, kecuali illa idza kana al-'abdu mutahaqqiqan bil ma'rifah, kecuali bila seorang hamba itu sudah mantap ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah duduk di maqam ma'rifat kepada Allah, dia sudah musyahadah wahdaniyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah menjadikan la fa'ila illallah. Ini sudah kita bahas, artinya duduk pada maqam tauhidul af'al dan tauhidul sifat dan tauhidul fizzat, tuan-tuan sekalian. Jadi la fa'ila illallah sudah menjadi darah dagingnya. Orang yang sudah punya ma'rifat kuat, tauhidnya kuat, tuan-tuan sekalian, orang ini tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Yang masalah itu kita, kalau kita bila menceritakan kelebihan-kelebihan itu. Orang yang sudah arif, yang sudah ma'rifat kepada Allah, bila dia menceritakan hal itu, tak ada pengaruhnya sama dia. Kalau kita berpengaruh. Kalau la fa'ila illallah, tak ada yang berbuat kecuali Allah, ada satu maqam namanya tauhidul af'al, mengesahkan segala perbuatan, bahwa segala yang berbuat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang, tuan-tuan sekalian, kalau sudah sampai kepada maqam tauhidul af'al, maka tidak ada banci lagi pada dirinya. Orang yang sudah sampai pada tauhidul sifat, maka tidak ada riya pada diri lagi itu kehebatannya. Jadi orang-orang seperti ini bila dia menceritakan suatu hal, tak ada masalahnya, diceritakannya tentang kelebihannya atau tidak diceritakannya, tak berpengaruh pada dirinya, tuan-tuan sekalian. Kalau kita sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita belum sampai ke tahap itu, tuan-tuan sekalian. Apa contohnya? Dikatakan kana ba'dus salaf yaqulu sallaitu kaza wa kaza wa talautu kaza wa kaza surah, fayuqalu lahu
amma takhsha minar riya yaqulu wahyakum wa hal ra'aitum man yura bi amali ghairi. Jadi orang-orang dulu salafus salih ini tuan-tuan sekalian, mereka ini sesama mereka biasa menceritakan, tadi malam saya sembahyang 1000 rakaat. Zainal Arifin itu, Ali Zainal Abidin itu, Ali Zainal Abidin dikatakan sembahyang 1000 rakaat itu. Jadi orang-orang dulu bila dia menceritakan dulu, atau saya malam tadi sembahyang 100 rakaat, tadi malam saya khatam 2 kali khatam. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifat tuan-tuan yang arif ini, tak ada sedikit pengaruh pada dirinya, karena mereka merasa tidak ada yang berbuat, la fa'ila illallah, tak ada yang berbuat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hati-hati masuk riya itu nanti. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Quraisy, kullu man lam yaqna bi af'alihi wa aqwalihi bi sam'illah wa nadharihi dakhala alaihi riya la mahala. Tiap-tiap orang yang belum merasa cukup pada perbuatan dan perkataannya dengan pendengaran dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masuklah atas riya. Tidak boleh tidak, la mahala, tak boleh tidak, tuan-tuan sekalian. Jadi hadirin hadirat sekalian, orang yang belum merasa cukup dilihat, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini pasti kemasukan riya. Oleh karena itu, macam kita ni, cukuplah Allah yang melihat kita, cukuplah Allah yang mendengar kita, tidak perlu makhluk-makhluk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala cukuplah antara aku dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada tak amalannya supaya hilang riya itu? Anda sampai ke makam tauhid af'ali payah, malih pula. Anda sampai ke makam tauhid sifat atau fidzat, payah kali. Kira-kira ada amalan supaya bisa hilang riya itu. Karena tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu bacaan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan sekalian, ini Abu Bakar Siddiq ini khawatir juga masuk riya, padahal beliau sudah digelar As-Siddiq. Siddiq itu lebih tinggi dari ikhlas. Orang yang ikhlas belum tentu jujur, orang jujur pasti ikhlas. Begitu tuan-tuan. Sedangkan Abu Bakar Siddiq sudah tahap As-Siddiq, itu pun beliau khawatir. Apa perbedaan ikhlas dan siddiq? Saya katakan dan kita contohkan, setiap orang yang ikhlas ini belum tentu jujur, tetapi setiap orang yang siddiq jujur pasti ikhlas. Apa contohnya? Kita ni sembahyang kenosah ni, ikhlas kita, dari jauh kita datang ke madrasah ini sembahyang dengan keadaan kita ikhlas, tuan-tuan sekalian, karena Allah. Dalam sembahyang itu baru saja kita meletakkan kedua tangan kita di atas perut kita ini, tak apa-apa yang kita ingat. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baru berniat lillahi ta'ala. Di dalamnya tak apa-apa yang kita ingat, tak kemana-mana hingga pikiran kita. Datang ke nosah ikhlas. Rupanya dalam sembahyang kita tak jujur. Laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Engkau telah berdusta pada perkataanmu lillahi ta'ala, karena Allah. Ternyata ketika kita sembahyang tak apa-apa yang kita ingat. Oleh karena itu, setiap orang yang ikhlas belum tentu jujur, tetapi orang yang jujur sudah pasti ikhlas. Sekarang ini Abu Bakar yang sudah jujur khawatir kemasukan riya itu, padahal jujur di tahap ikhlas jauh dia. Beliau pun tuan-tuan sekalian takut, maka beliau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu doa supaya doa ini terhindar dari penyakit riya itu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika
an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itulah doanya. Enteng tu tuan ya. Bilangnya mudah tanya, mengamalkan payah tu. Bunyinya saya ulang, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Inilah dia tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ikhtiar ini dengan doa ini, dengan amal ini bisa menghilangkan penyakit riya yang ada dalam diri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua yang hadir, orang-orang suluk. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, disehatkan, dipanjangkan umur, dimudahkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita berkumpul di majlis ini dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan pula Allah kita semua ini di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.